بن عباس وجعفر الطيار وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وعلي الأريدي وأصولهم وفروعهم إلى يوم الدين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح ساداتنا المهاجر ساداتنا سيدنا المهاجر من الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا عبد الرحمن بن محمد الصقاف وسيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم ثم إلى روح الإمام العلامة شرف الدين أبي عبد الله محمد بن سعيد بن حماد البوصيري ووالديه وأولاده ومشايخه وتلامذته والمنتسبين إليه وجميع ساداتنا آل بعلوي وآل أبي علوي وجميع ساداتنا الصوفية وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر بن الشيخ وبكر بن سالم وحباب شفاء بنت عبد الله بن عبد الله بن محسن بن شيخ بكر بن سالم وأصولهما ثم إلى أرواح من اتبعنا أونا بسببهم وتلون القرآن ولأجلهم ووالدينا ووالديكم وإلى أن أرواح إلى أرواح المرحوم إمام شافعي وإلى أرواح المرحوم كريم وإلى أرواح المرحومة حليمة وإلى أرواح المرحومة سيدي حمدانة وإلى أرواح المرحوم أمير الله وإلى أرواح المرحومة ستامة وإلى أرواح المرحوم فاطمة وإلى أرواح المرحوم حامد وإلى أرواح المرحومة مرسية وإلى أرواح المرحومة سلتمة وإلى أرواح المرحوم سرقنام وإلى روح المرحومة أسكنة وإلى روح المرحوم محمد حسن ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين في مشارق الأرض إلى مغاربها أينما قبرت أجسادهم وحلت أرواحهم خصوصا من لا ذائرة ولا ذاكرة له أن الله يجعل مستقر أرواحهم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وبجاه رسول الله أن الله يعيد علينا وعليكم هذه المناسبات والاجتماعات سنينا عديدة وأعواما مديدة على ما يحبه ويرضاه ذو الجلال والإكرام مع الجمال في كل حال وطول العمر في طاعته ورضاه ويحسن ويحسن سابقتنا ويحسن خاتمتنا ويحسن سابقتنا ويحسن خاتمتنا على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا الآخرة وعلى ما أنه صاحب البيت وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا كذا بينا وصباح كذا ما الله يحفظك رخصة. الحمد لله المتفضل علينا بجميع ألوان النعم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الإقدام. Amma ba'd, ma'asyarul hadirin rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan lisan dan hati kita bisa untuk menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bisa menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan kepada kita sangat dianjurkan untuk
sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah kasihkan dari kenikmatan rumah. Setiap kita miliki rumah, kita penuhi dengan amal salihah. Kita penuhi amal rumah tersebut dengan amal salihah, baik secara individu, ini sebatas di keluarga, atau dengan kita mengadakan atau niat akan mengadakan majelis di rumah tersebut, yang mana majelis tersebut akan menjadi sebab turunnya rahmatnya Allah kepada pemilik rumah, kepada anggota keluarga di rumah tersebut, yang mana majelis tersebut akan menjadi sebab keberkahan yang Allah turunkan kepada sahibul bait, keberkahan yang Allah turunkan kepada keluarga dari sahibul bait. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kewajiban kita ketika memiliki nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah selalu kita penuhi dengan rasa syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Bagaimana kita mensyukurin setiap nikmat? Ya, setiap nikmat dari nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kita syukurin sesuai dengan nikmat tersebut. Jika nikmat tersebut merupakan nikmat rumah sebagaimana kita adakan sekarang sore hari ini di majlis yang mubarak di rumah Al-Fadhil Al-Haj Muqaddas Amirullah, semoga beliau dikasih kesehatan, dipanjangkan umurnya, diterima seluruh amal salehnya, juga putra putri beliau akhina Haj Imam Sibermilisi, Allah yahfadhu wa yar'ah wa yubarik fihi wa yubarik fi awladih wa fi ahlih wa fi qarabatih barakatan wasi'ah. Termasuk salah satu nikmat yang paling besar setelah nikmat Islam wal iman, kalau digerakkan di hati seorang hamba ingin membuat suatu majlis di rumahnya, yang mana majlis tersebut bisa membanggakan hati Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana banyak dari rumah-rumah saudara kita dari kaum muslimin yang penuh dengan amal yang mungkin kurang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak juga dari kaum muslimin yang memenuhi rumahnya dengan aneka ragam majelis yang beliau buat di rumahnya masing-masing. Di antara majelis yang sangat membanggakan hatinya Nabi Muhammad SAW adalah majelis ta'lim wa majelis qira'atus salat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa min a'dhamil qira'atus salat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling afdalnya yaitu di antaranya membaca kitab Al-Burdah karangan Imam Al-Busiri, yang mana katanya ulama pembacaan qiraatul Burdah Imam Al-Busiri ini setara dengan membaca Dalail Khairat. Sebagian ulama mengatakan 10 kali atau lebih atau kurang. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala akan menghisab atas seluruh nikmat yang kita miliki. Jika kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa nurun ala nur. Kenikmatan plus di atasnya pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita gunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut ila ghairi ma khuliqa li ajlih, nas'alullah al-afiyah, dikasih kenikmatan sehat sama Allah digunakan untuk amal kebaikan, dapat pahala. Digunakan untuk amal yang kurang baik, dapat dosanya. Dikasih kenikmatan rumah, digunakan untuk majlis ta'lim, majlis zikir, majlis salawat, dapat pahalanya dari Allah. Digunakan untuk selainnya tersebut, ini nasallallahu alafiyah, dapat dosanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kenikmatan kekuatan, digunakan kekuatan untuk amal ketaatan, dapat pahalanya Allah. Bagaimana kita di alam dunia menggunakan seluruh kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala dari seluruh segi apapun untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara-perkara yang sangat penting ketika kita akan mengadakan suatu acara di rumah kita sebagai tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat Allah yang kasihkan kepada kita. Minim lah kalau kita tidak bisa membuat acara setiap hari atau setiap minggu, paling minim ada sebulan sekali atau setahun sekali. Kalaupun tidak bisa membuat acara dengan jumlah yang besar, mengundang ke seluruh saudaranya yang dikenal atau kenalannya dia fahamin, paling minim dengan sebatas keluarga kita, istri anak kita.
kita wajibkan untuk namanya salat berjamaah di rumah kita, yang mana salat jamaah tersebut akan mendatangkan rahmatnya Allah, menurunkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan akan mengeluarkan syuruh syayatinil ins wal jin dari rumah kita. Yang paling minim juga kita wajibkan untuk anak istri kita tiap hari minim, tidak boleh kurang pembacaan wiridul latif ataupun wirid-wirid yang lain setelah sholat subuh, sebagai tanda syukur kita atas nikmat, seluruh nikmat kita miliki, dari mulai nikmatnya mata, nikmatnya pendengaran, nikmatnya kesehatan, nikmatnya rumah, nikmatnya ni'am. Kalau kita mau hitung dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda syukurnya perihal tersebut, kita jadikan rumah kita sebagai saksinya kita atas seluruh amalan baik yang dikerjakan di rumah tersebut. Itu termasuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana insya Allah dengan tanda syukur ini akan bertambah seluruh nikmatnya kita. Begitu. Wala siyama kalau Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat yang tidak terputus-putus pada kita. Begitu ya. Di antara perkara yang sangat dianjurkan kita punya rumah atau kita memiliki rumah untuk membuat beberapa perkara, niat-niat yang baik yang sangat kita dianjurkan untuk dikerjakan di rumah tersebut. Ayo. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qira'atu kitab al-adab ta'rif al-hadith Muhammad Amin bin Hudus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Al-Bukhari bin Sa'id ta'amil hayati wa dunna al-'ulum yang kutub. Di antara ada membangun rumah, yaitu berniatlah yang baik ketika akan membangun rumah. Di antaranya niat agar rumah tersebut dapat dijadikan sebagai tempat beribadah untuknya dan keluarganya. Paling minim kita niat waktu kita punya rumah, atau baik yang sudah dibangun atau masih akan membangun, atau masih usaha untuk punya rumah, sudah ditaruh dulu niat yang salihah. Karena man fataha ala nafsihi niyat salihah fatahallahu lahu sab'in babin abwaabut taufiq. Barang siapa pulang dari majelis ini niat akan buat majelis di rumahnya masing-masing, meskipun sebatas dengan keluarga atau saudara, adik, kakak, orang tua, sudah niat dari sini, maka Allah akan buka di hatinya dia 70 niat, 70 taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Karena suatu rumah akan menjadi tentram, berkah dan mulia jika oleh penghuninya dipenuhi atau diisi dengan berbagai amal ketaatan. Kadang sebagian orang merasa ini rumah ini bisa mulia, bisa tenang kalau kita ikutin semua keinginan kita. Bukan. Semua syahwat kita bukan, semua hawa nafsu kita bukan, semua kenikmatan dunia bukan. Wallah. Hidup ini bisa tenang kecuali cuma dengan satu, namanya zikrullah. Bisa hidup ini bisa tenang, kita bisa merasakan kenikmatan dimanapun kita berada, sebatas manapun rumah yang kita miliki, dengan amal ketaatan lahir. Tidak ada pilihan lagi selain itu. Coba alhamdulillah kalau kita punya rumah, dikasih kenikmatan sama Allah, rumah terus dipenuhi dengan amal ketaatan, itu namanya nur ala nur. Betul. Dan ini yang kita butuh, minta taufiknya Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemampuan Allah untuk mengerjakan perihal tersebut. Ayo. Sebagaimana sering terjadi perselisihan di rumah, di anggota rumah tersebut, baik antara orang tua, anak, istri, keluarga dan lain-lain. Apa sebabnya semuanya? Sebabnya semuanya adalah terlalu banyaknya syaitan yang di rumah kita. Apa sebabnya banyak syaitan? Karena kita paling minimnya aja lupa ketika kita masuk rumah, tidak baca doanya masuk rumah. Sebagaimana nasal hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa masuk rumah tidak baca zikrullah taala, dakhala syaitan ma'ahum. Famtala'atul buyut bisyayatin. Penuh rumah kita dengan syaitan, sehingga menyebabkan ada kedengkian di antara anggota keluarga. Wal iyadzu billah. Dan ini semua tidak bisa lepas dari kita kecuali dengan berpegang teguh kepada syariatnya Nabi Muhammad, sunnahnya Nabi Muhammad, adabnya Nabi Muhammad. Kita penuhin amal rumah kita ini dengan amal ketaatan. Begitu ya. Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Aqas radhiyallahu anhu berkata, syarafallahu al-makana bi ahli, al-makanu bil makin. Kemuliaan tempat itu bukan karena bentuknya, tapi dengan orangnya. Sekarang kota Madinah jadi mulia karena siapa? Karena bangunannya bukan.
Tapi karena ada Nabi Muhammad di situ. Kota Mekah mulia karena apa? Karena bangunannya, hotel-hotelnya bukan, hotel-hotel baru datang barusan ini. Karena ada rumahnya Allah di situ. Rumahnya para aulia as-salihin yang kita datengin. Karena apa mereka, rumahnya mereka itu meskipun sangat sederhana, karena apa jadi mulia? Karena orangnya tersebut. Fal makanu bil makin. Rumah itu dikategorikan mulia karena sebab amal ketaatan yang dikerjakan oleh pemilik rumah tersebut. Kalau misalnya di majelis yang sekarang ini kita niat untuk membuat majelis mingguan semacam ini misalnya, jadi di rumah kita masing-masing, berapa bisa membanggakan hatinya Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Seakan-akan kita ini sekarang meskipun bacanya sekali, sejumlah yang hadir misalnya 200 orang dihitung sama Allah pahalanya di hari kiamat untuk sahibul bait 200 kali baca dalail khairat, 200 kali dari membaca burdah, 200 kali dari baca yasin, sejumlah yang hadir. Lain hanya kalau dia tidak masih ngitung niatnya dia untuk semua, mengharap semua orang muslimin hadir. Tergantung dari pahalanya kita, niatnya kita. Kita buka satu majelis, kita berharap seluruh umat Muhammad yang hadir. Ditulis sama Allah niatnya kita sebagaimana jumlah yang kita niatkan. Pada suatu hari seorang hambanya Allah di Bani Israel kan ngelewatin di atasnya rommel, tumpuan pasir. Dia niat di hatinya, ya Allah seandainya ini pasir semua, ini beras atau gandum, aku sedekahkan fuqara masakin. Apa yang Allah turunkan? Allah turunkan kewahyukan kepada Nabi dari zaman, kabarkan kepada hamba tersebut, aku telah nerima sedekahnya. Dengan niat yang salehah. Dengan niat yang salehah, apalagi niat untuk menyenangkan hatinya Rasul, untuk paling minim juga di antara niat waktu kita membuat majelis semacam ini, untuk menggerakkan hamba, lisan seorang hamba untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala dan menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau kita di rumah kita masing-masing di detik ini mungkin kena aktivitas kita pribadi lupa. Tapi dengan terdapatnya majelis semacam ini saling mendukung, namanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan majelis-majelis semacam ini jangan sekali-kali ditinggalkan selama tidak ada uzur yang sangat-sangat sahih. Kenapa? Paling minimnya menjaga diri kita dari jam sekian sampai jam sekian semuanya fi taatillah. Yang mana ini umur akan menjadi sebab bekal kita di hari kiamat nanti. Begitu ya? Dua, niat sebagai tempat untuk menerima tamu. Niat waktu kita punya rumah masing-masing, kita niatkan rumahnya kita akan jadikan sampai tempat rujukan tamu. Karena menerima tamu punya keutamaan yang sangat besar, baik dari ayat Quran atau ahadits an-nabawiyah. Bukan satu hadis, puluhan ahadits an-nabawiyah. Kita niat untuk jadikan sebagai rujukannya tamu. Artinya yang tamu. Ada sebagian orang datang bukan tamu, hanya dia pas datang untuk mengobrolkan, menggunjing orang sana, gunjing orang sini. Itu bukan tamu namanya di hadapannya Allah, tapi pencuri waktu. Yang harus kita jaga-jaga, jangan kita masukkan ke rumah kita. Makanya Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullah, beliau mengatakan, ya Allah seandainya ada orang yang sudah keluar dari rumahnya ingin menziarahi aku, maka kasihlah aku halangan-halangan sehingga aku tidak keluar rumahku sampai dia datang dan aku bisa menjamu dia. Dan jika dia belum keluar rumah ya Allah, kasihlah dia halangan-halangan sampai aku selesaikan hajatku di luar rumah dan aku kembali baru dia datang. Kemudian Imam Abdul Wahhab Sya'rani mengatakan, dusturukum ya Rabb, aku izin untuk keluar ya Allah. Maka siapapun yang dia temuin atau tidak ditemuin itu lebih baik bagi dia dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Cuman setelahnya Imam Abdul Wahhab Sya'rani mengatakan, dan ini sangat dianjurkan untuk diucapkan jika yang datang ke kita adalah untuk saling memberi faedah, baik urusan dunia atau akhirat. Jangan sampai mengurangi dunia atau akhirat. Mengurangin akhirat, datang ke kita hanya untuk ngobrol 1 jam 2 jam ngobrol isinya. Fulan naik, fulan turun, fulan masuk, fulan gini, fulan korupsi, fulan begitu, fulan begini, fulan begitu. Lah, kalau sudah semacam ini, jangan kita bukakan pintu untuk dia, tapi doanya kita rubah, ya Allah jauhkan antara ana sama dia sebagaimana kamu jauhkan antara masyrik sama maghrib.
Sebab kenapa? Karena kita harus mengasihani diri kita sendiri. Kita sholat, puasa, zikir, hadis majlis ta'lim, hadis majlis salat ala nabi dan lain-lainnya, tujuannya adalah untuk menumpukkan bekal, yang mana bekal ini kita harapkan sebagai bekal kita di malam pertama, yang mana di malam pertama tersebut tidak bakal ada abah atau ibu atau anak atau istri atau kerabat atau siapapun yang mau menemani kita di malam tersebut. Yang menemani kita malam tersebut hanya amal kita, amalan kita. Jadi sangat dianjurkan di zaman sekarang harus seseorang pinter-pinter dalam memilih sahib atau teman. Sebagai teman yang ingatkan kita kepada akhirat, ingatkan kita kepada Rasulullah, ingatkan kita kepada alam, bagaimana kita bersiap untuk menghadapi alam barzakh, itu kita dekatkan. Kalau sudah ada sahib yang sudah suka ngambil hasanat, betul, itu kita didik. Bukan kita jauhin, bukan kita benci, tapi kita didik agar tolong kalau datang lagi jangan nyebutkan fulan naik, wala fulan turun, wala fulan korupsi, wala fulan ngejak ini, fulan begini. Anak sudah sholatnya, anak sudah kurang-kurangan, sudah pas-pasan. Jangan masih ikut dikurangi lagi dengan kabar yang inti bawa. Kalau tidak bekerja begitu, kalau kita tidak tegas begitu kepada menghadapi teman kita di alam dunia ini, kita akan akan mengucapkan dengan apa yang telah Allah ucapkan dalam Al-Quran kepada golongan-golongan hamba yang salah milih teman. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Seandainya saja aku tidak salah milih teman, niscaya aku jadi orang yang berhasil. Tidak ada faedahnya nyesel di waktu itu, nyesel. Al-akhillau ba'dhum li ba'dhin adu. Sesungguhnya teman itu dengan teman yang lain saling musuhan di hari kiamat nanti, kecuali kalau dasarnya ketakwaan. Dan ini sangat sulit di zaman sekarang. Paling minimnya di zaman sekarang ini, kalau kita tidak dapat teman yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, paling minimnya kurangin untuk kumpul sama orang. Sebab ngurangin untuk kumpul di orang zaman sekarang ini lebih selamat kepada agamanya seorang daripada banyak kumpul niatnya untuk membenarkan mereka. Ayo. Niat sebagai tempat untuk majelis ta'lim atau majelis zikir. Ya, meskipun rumah kita ukuran 2 meter kali 2 meter, selama itu ada tempat sedikit untuk majelis ta'lim, niatkan. Majelis ta'lim harus ngundang ratusan orang, enggak, atas sama teman satu. Baca kitab, baca sirah nabawiyah, baca burda, baca sholat ala nabi, baca Quran, baca yasin, baca rotib. Niatkan supaya jangan terus kita punya rumah dikasih nikmat sama Allah, belum pernah setahun penuh diadakan majelis di rumahnya. Makanya terjadi apa? Terjadi merasa sedih, merasa sumpah, merasa tenang itu kalau keluar rumah. Kenapa kok begitu? Justru zaman sekarang sebaliknya, seharusnya orang di rumah itu justru harus merasa lebih tenang daripada di luar rumah. Kenapa begitu? Karena kurangnya malaikat rahmat yang masuk. Kenapa kurang malaikat rahmat yang masuk? Kurangnya zikir dan salawat yang dibacakan di rumah tersebut. Alangkah indahnya kalau setiap rumah kita punya bernamaj, wajib ada. Dan ini wajib ada. Apa bernamaj itu? Artinya tertib waktu yang kita buat sebagai kepala keluarga dari mulai subuh ke subuh sebagai tanda nikmatnya kita, syukurnya kita atas nikmatnya Allah yang diberikan pada kita. Sholat subuh harus berjamaah, wajib kan? Anak, istri, cucu, ponakan yang ada di rumah tersebut harus ada namanya satu yang mimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan ini bukan di rumah kita yang akan kita pertama kali kerjakan. Yang pertama kali ngerjakan imamuna wa sayyiduna wa qaiduna Muhammad bin Abdullah. Beliau salawatullah sebelum sholat ke Masjid Nabawi Syarif muterin keluarganya dulu. Anaknya Sayyidah Fatimah Zahra dibangunin, Sayyidah Fatimah semuanya dibangunin satu-satu dulu. Setelah selesai membangunkan mereka semua, baru beliau keluar ke Masjid Nabawi Syarif ngimamin dengan para sahabat. Dan ini akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Maka wajib bagi kita kepala keluarga di zaman yang sangat penuh dengan fitnah, wajib kita punya namanya program hidup. Dan ini lebih penting dari seluruh nikmat yang kita miliki. Dimanapun kita berada, meskipun di bawah nyeseng, selama itu ada program hidup. Dari mulai subuh, zuhur jalannya bagaimana, asar makannya bagaimana, sholatnya bagaimana, maghrib bagaimana, isya bagaimana, perhatikan satu-satu di antara kita. Selama ada tempat khusus untuk sholat, istri sama anak kita sholatnya berjamaah, pakai siwa, pakai minyak wangi, doanya dipakai dulu, dibaca, nikmat hidup.
Dan ini inti sarinya, khulasohnya, kewajiban kita untuk hidup di bumi Allah. Kalau sudah ini tidak ada di suatu rumah, jangan salahkan kalau di rumah tersebut saling benci di antara keluarga, saling dengki di antara keluarga, saling merasa sumpek di antara keluarga, sehingga dia mencari teman, duduk di temannya sampai jam 2 malam, jam 3 malam, jam 1 malam, ngobrol di sana, baru merasa keluar. Kenapa begitu? Imtalat fi buyutihim syayatin. Syayatin dengan apa penuhnya? Dengan pandangan mata yang kurang baik, di perihal yang kurang baik. Itu mendatangkan syayatinu afarid, abalis. Yang mana akan membuat hati kita sumpek di rumah. Kenikmatan yang paling besar ketika seorang pemimpin keluarga bisa membuat program hidup dalam keluarganya. Itu kenikmatan paling besar. Ayo. Niat agar tidak mempersulit orang lain dengan cara tinggal di rumahnya karena telah memiliki rumah itu. Nah, itu misalnya ada satu orang dari teman kita yang tidak punya teman dan tidak punya rumah dan lain-lain, kita persilahkan untuk sebagai tamu, untuk duduk di rumah kita beberapa hari, membantu keringankan dia. Ya. Niat agar menjadi hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa dibilang? Agar nikmat yang Allah kasihkan tetap di tangan kita. Betul. La in syakartum la azidannakum. Betul ya? Niat untuk mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafus saleh. Naam. Wa kan salafus saleh, satupun di antara mereka, ini kalau kita baca tarajimnya mereka, manaqibnya mereka, mereka mesti punya rumah, punya depan tempat untuk tamu, atau ada majlis yang dihidupkan di rumahnya mereka. Betul ya? Yang mana insya Allah berkatnya majlis ini kita harapkan jadi bekal kita di alam barzakh. Betul ya? Tatkala akan membangun rumah, maka niatlah sebagaimana niatnya Nabi Muhammad SAW, para nabi dan orang-orang saleh. Orang soleh. Sebagaimana niatnya Nabi Muhammad waktu beliau membangun Hujrah Asy-Syarifah. Hujrah Syarifah semuanya mungkin tidak lebih dari 20 meter kali 10 meter. Isinya apa? Isinya 9 kamarnya istri-istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wah, istrinya juga rumahnya Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 2/3 punya Rasulullah dan istri-istrinya, 1/3 punya Sayyidina Ali bin Abi Thalib sama Sayyidah Fatimah Zahra. Begitu ya? 2. Menulis azimat dari Nabi Muhammad SAW yang telah beliau ajarkan kepada sahabat Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Sangat dianjurkan juga kalau kita punya rumah meskipun besar atau kecil, untuk kita tuliskan azimatnya Abu Dujanah. Siapa Abu Dujanah ini dan apa perihalnya dia? Abu Dujanah ini salah satu sahabat yang ngadu kepada Rasulullah, sering ditampain perihal-perihal yang kurang baik di rumahnya dari gangguannya kaum jin. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam merintahkan sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menuliskan azimat. Setelah tulis azimat, disuruh taruh di rumahnya dia. Betul ya? Diriwayatkan setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menulis azimat tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya agar diberikan kepada sahabat Abu Dujanah. Kemudian sahabat Abu Dujanah radhiyallahu anhu membawa azimat tersebut ke rumahnya dan meletakkannya di rumahnya. Kemudian dia mendengar jeritan kaum jin yang telah mengganggunya. Sebab kalau rumah dibiarkan sehari penuh, tidak ada zikrullah di situ, tidak ada salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dimasukin oleh kaum jin, akan dimasukin oleh syayatin, yang mana mereka semua akan mengadakan gangguan-gangguan kepada sahibul bait. Dan atas perihal amalan ini sangat dianjurkan untuk dikerjakan adalah kita menulis azimatnya Abu Dujanah. Kita taruh di sudut di satu rumah kita, tujuannya untuk menangkal keburukan kaum jin. Ayo. Mereka merasa kesakitan dengan adanya azimat tersebut. Kemudian pada pagi harinya dia menceritakan kejadian tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Dujanah menerima azimat dari Rasulullah, Abu Dujanah masukkan ke rumahnya, taruh di bawah bantalnya dia. Tulul lail, semalam penuh Abu Dujanah hanya mendengarkan ceritanya kaum jin. Kebakar dengan azimat yang ditulis oleh Rasulullah dengan perantaranya tangannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Katanya Rasulullah di pagi hari setelah Abu Dujanah ngadu kepada dia, ya Abu Dujanah, angkatlah azimat tersebut dari rumahmu, sudah cukup, jangan diteruskan. Sesungguhnya mereka akan merasakan sakitnya sampai hari kiamat, karena berani-berani masuk mengganggu rumahmu. Begitu ya?
Faedah. Nah, jika seseorang ingin memiliki rumah, semua orang punya keinginan untuk memiliki rumah, tidak masalah. Minta ke Allah Subhanahu wa taala, Allahul Mu'ti. Apa ada amalan yang bisa saya punya rumah sendiri pribadi? Ya, sangat dianjurkan amalan ini dibaca karena sangat mujarab untuk bisa punya rumah. Ya. Maka dianjurkan baginya untuk membaca doa berikut ini sebanyak 10 kali setelah sholat fardu. Setelah sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh dibaca 10 kali. Mujarab untuk bisa punya rumah sendiri. Tapi diniatkan dari sekarang sebelum punya rumah, sebelum Allah kasih rumah tersebut akan mengerjakan atau membuat majelis ta'lim atau majelis zikir di rumahnya jika Allah kasih niat tersebut. Tapi niatnya betul-betul harus juga jujur dari hati. Jangan terus nanti setelah dapat rumah lupa sama niatnya, sama janjinya. Ya. Niat doa yang dianjurkan yaitu Allahumma rabbal baiti. Allahumma rabbal bait. Artinya Allah pemilik Ka'bah. Ya. As'aluka bihaqqi ahli bait. Aku minta ya Allah dengan perantara keluarganya Nabi Muhammad. Ya. Tusakhkhira li khaira baiti. Kamu mudahkan untukku untuk mendapat rumah yang indah. Ya. Hatta la abula ya laita. Sehingga aku tidak timbul di hatiku terus angan-angan untuk punya ingin rumah. Artinya tercapai angan-angannya. Ini dibaca 10 kali setelah selesai sholat fardu. Tidak apa, doanya singkat. Ya. Faedah. Nah, menjual tanah atau rumah. Sekarang hukum menjual tanah atau rumah. Hukumnya bagaimana? Lebih utama katanya salafus saleh kalau kita punya perihal apapun yang terakhir kita jual adalah rumah. Kalau kita punya rezeki yang kita beli pertama kali adalah tanah atau rumah. Jadikan rumah itu barang pertama yang kita beli dan perkara terakhir dari hajat mendesak yang kita jual. Itu anjurannya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ayo. Sebagian dari salafus saleh berkata, jadikanlah sebuah rumah sebagai harta yang pertama kali kalian beli. Kalau kita dikasih rezeki sama Allah, jangan digunakan untuk perayaan lain selain rumah dulu. Gunakan dulu untuk beli rumah, apalagi kita belum ada, apalagi kita masih sewa. Kalau dikasih rezeki sama Allah, jangan keburu beli mobil atau perkara lainnya. Gunakan yang paling pertama untuk beli tanah atau rumah. Ayo. Jika kalian mampu atau memiliki dana, tapi dengan jalur yang halal. Jangan sampai kita ngambil rumah atau beli rumah dengan jalur yang kurang betul. Artinya apa? Kita uang di bank, kita utang di bank, kemudian kita beli rumah. Itu waliyadzubillah, tidak punya rumah ahsan daripada punya rumah. Kenapa dibilang? Karena kalau sudah rumah dibeli dari uang riba, tidak ada satupun dari sholatnya yang diterima sama Allah, wala puasanya, wala zikirnya, wala apapun yang dikerjakan di rumah tersebut. Nas'alullah al-afiyah. Jadi boleh beli lewat jalurnya bank dengan cara yang betul menurut metodenya fuqaha. Bagaimana cara yang betul tersebut? Kalau kita beli dari bank bayarnya dengan cara nyicil itu boleh. Tapi kalau kita beli dari seseorang pemborong misalnya, kita tidak punya uang untuk bayar dia, terus kita ngambil utang di bank. Misalnya utangnya 100 juta. Kemudian kita mau tidak mau nanti bayarnya 120 atau 110 dan ini riba namanya. Paling kecilnya orang yang mengerjakan riba di hari kiamat azabnya sebagaimana hubungan badan dengan ibunya sendiri fil Islam. Waliyadzubillah. Nah ini sangat diharamkan dan tidak sangat dianjurkan untuk dikerjakan dengan metode semacam ini. Kita minta sama Allah dikasih rumah yang halal dari jalur yang halal. Ya. Dan terakhir kali yang kalian jual, jika kalian sedang membutuhkan dana, karena menjual rumah tanpa terdapatnya kebutuhan yang darurat atau hanya sebatas untuk membeli suatu barang, maka dapat menyebabkan hilangnya keberkahan. Mujarrab. Siapapun nerima menjual dari uang dari penjualan rumah atau misalnya harta warisan dari penjualan rumah dan digunakan untuk beli barang-barang. Terakhirnya barang-barangnya habis, uangnya habis. Tanah sudah kejual. Dan ini semua dibilang terakhir kali dijual adalah tanah kalau tanah miliknya pribadi. Tapi kalau tanahnya warisan, punyanya mustarak dia sama saudara-saudaranya, maka jangan sekali-kali ditunda. Karena itu bukan haknya kita pribadi.
Kalau sudah sepakat ahli waris atau sebagian ahli waris ada yang minta untuk dijual, maka wajib bagi yang lain ngikutin dan dijual, karena itu haknya semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamul anbiya wal mursalin. Terakhir sebelum wafat beliau punya beberapa dinar di tangannya beliau yang ditaruh di Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidina Rasulullah ini tanya kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, apa yang sisa berapa uang yang kita milikin?" Katanya Sayyidah Aisyah, 7 dinar ya Rasulullah. Bagikan ya Aisyah kepada fuqara masakin. Marhaba ya Rasulullah. Karena Sayyidah Aisyah waktu itu sibuk merawat sakitnya Rasul karena mau wafat, detik-detik mau wafat. Sayyidah Aisyah lupa dengan perintahnya Rasulullah untuk membagikan 7 dinar. Akhirnya hari kedua Rasul nanya lagi, "Ya Aisyah, apa yang kamu kerjakan dengan 7 dinar itu?" "Ya Rasulullah, karena aku sibuk merawat kamu, aku lupa dengan perintahmu. Hari ini aku bagikan." Akhirnya apa? Dibagikan sama Rasulullah. Sama Sayyidah Aisyah dibagikan kepada fuqara masakin. Apa katanya Rasul? "Ya Aisyah, aku tidak ingin menemui Allah Subhanahu wa taala sedangkan ada di rumahku 7 dinar yang belum aku bagikan dari haknya fuqara masakin." Ini 7 dinar. Rasulullah nangis, Rasulullah takut. "Wa imamul anbiya ma yuftahil jannah illa bih." Bagaimana kalau kita megang harta warisannya punyanya keluarga? Terus kita dengan dasar pola pikir hawa nafsu kita wajibkan semua nunduk dengan kita sesuai keinginannya kita, tidak mau dijual kecuali kapan kita mau. Haram hukumnya. Waliyadzubillah. Termasuk dosa-dosa yang besar. Kita menunda haknya orang sedangkan keluarga kita sangat butuh. Ayo. Hal ini dikarenakan satu, manfaat rumah sangatlah besar. Manfaat rumah sangat besar. Bagaimanapun bentuknya, manfaat rumah tetap sangat besar. Kita syukur kepada Allah atas nikmat Allah yang kita kasih pada kita. Kita punya rumah. Berapa banyak dari miliar umat Nabi Muhammad belum punya rumah? Bentuknya apa ya? 2, tingkat kerusakannya sangat minim. Sangat minim. Rumah rusak di rumah, kerusakannya sedikit. Bikhilaf barang-barang yang lain. Barang-barang yang lain kita belikan, misalnya kita punya dapat harta warisan, kita belikan untuk sepeda motor, untuk kita belikan mobil dan lain-lain, nilai kerusakannya akan lebih banyak daripada rumah. Dan rumah bisa dilakukan oleh semua orang yang dalam keluarganya tersebut. Itu ya. 3, rumah atau ladang tanah tidak dapat dicuri oleh pencuri. Nah, lain hanya barang-barang. Apa yang mau dicuri barangnya? Kalau barang-barang bisa dicuri orang, hilang sudah. Tapi kalau rumah mau apa yang mau dicuri? Ayo. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Man ba'a minkum daran aw 'agaran fa innahu dhaminun an la yubaraka lahu fihi. Barang siapa yang di antara kalian menjual rumah atau tanah, maka sangat harapannya besar untuk tidak diberi keberkahan di dalamnya. Kecuali katanya Rasul dibelikan untuk perihal yang sama. Dijual rumah di sini, belikan rumah sana. Dapat warisan dari abahnya, belikan rumah meskipun kecil, meskipun besar atau di tempat lain. Itu Allah akan ngasih keberkahan. Begitu ya? Illa ayyaj'alahu fi mithli. Illa yaj'alu fi mithli, kecuali kau jadikan perkara yang sama. Begitu ya? Walal mudhhir, yani bai'ul aradi wad-duri wa sarfu thamaniha ila al-manqulat ghairu mustahab. Itu, maka dibilang katanya Imam Al-Mudhhir di sini, kita jual rumah terus kita gunakan untuk kita gunakan untuk membeli barang-barang yang bisa dipindah seperti mobil, barang-barang rumah dan lain-lain. Ayo. Li'annaha katsiratul manafi'. Kecuali kalau untuk berobat. Tidak ada dana untuk berobat, kita jual tanah baru. Sesuatu yang darurat, sesuatu yang maka sangat labas untuk digunakan kita jual rumah kita untuk perihal tersebut. Ayo. Qalilatul afat. Qalilatul afat. Ayo. La yasriquha sariq wa la yalhaquha ghara. Nah. Bi khilaf al-manqulat fal aula an la tuba'a. La tuba'aha fal aula yasarfu thamaniha ila aradin aw dar. Nah. Faidah. Nah. Pengaruh tetangga dalam penjualan harga rumah. Nah. Sebagian dari salafus salih berkata, nilai harga sebuah rumah seseorang akan menjadi mahal karena sebab tetangganya yang baik. Kita sangat dianjurkan kalau kita dikasih takdir sama Allah rezeki akan beli rumah, jangan beli rumah di semua tempat. Yang sebelum kita beli rumah, kita lihat dulu tangganya siapa, kanan kirinya. Kalau kanan kirinya orang baik-baik semua, dibeli di samping mereka. Karena rumah itu bisa dikategorikan harganya mahal bukan karena bangunannya atau lokasinya, tapi karena tetangganya. Jadi kalau tetangganya orang baik, ente beli di sana meskipun di dalam kampung. Kalau tangganya buruk, jangan dibeli meskipun di pinggir jalan. Ayo.
dan nilai harga rumah akan menjadi murah karena sebab tetangganya. Sebab kalau katanya Rasulullah sendiri mengajarkan kita waktu kita sholat untuk ta'awud, berlindung dari keburukan tetangga. Dan ini kita niatkan untuk tetangga di dunia dan tetangga di alam barzakh. Allahumma inni a'udzubika min jari su' fi daril muqamah. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan tetangga yang buruk di liang kubur. Sesungguhnya katanya Rasulullah, kalau kita dapat tetangga yang buruk di alam dunia, kita beli rumah, tetangga kanan kirinya kita ganggu terus, kita masih bisa pindah ke tempat lain. Tapi kalau sudah kita dapat tetangga yang buruk di alam barzakh, nasallallahu alafiyah, artinya yang dimakamkan di samping kanan kiri kita orang yang tidak jelas semua urusannya, begitu nasallallahu alafiyah, maka kita mau pindah kemana? Mafilah kita sabar di situ, nasallallahu alafiyah. Begitu. Makanya kita dianjurkan setiap sholat kita mengatakan apa? Allahumma inni a'udzubika min jari su' fi daril muqamah. Kita minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetangga kita di dunia atau di akhirat, apalagi di akhirat, orang yang baik, orang-orang yang soleh. Dan ini harapannya Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini harapannya, siapa tidak tahu Umar bin Khattab, siapa tidak tahu keutamanya beliau, siapa tidak tahu manaqibnya beliau fil Islam. Paling afdalnya makhluk setelah Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Paling afdalnya makhluk. Itu pun yang diharap oleh Sayyidina Umar satu perkara. Apa? Satu lokasi makam yang dia harapkan sebagai makamnya dia, karena sampingnya dia Sayyidina Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setelah detik-detik mau wafat, beliau nyuruh perintahkan anaknya Abdullah datang kepada Sayyidah Aisyah, karena Rasul dimakamkan di kamarnya Sayyidah Aisyah. Katakan ya Abdullah kepada Ummul Mukminin Aisyah, Sayyidina Umar Khattab kirim salam kepada Sayyidah Aisyah, minta izin untuk dimakamkan di sampingnya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau kamu Sayyidah Aisyah mengizinkan, maka aku makamkan di situ. Kalau tidak, makamkan di pemakaman Baqi dengan para sahabat yang lain. Datang Sayyidina Abdullah bin Umar Khattab kepada Sayyidah Aisyah, ya Ummul Mukminin, abah saya kirim salam, minta izin untuk dimakamkan di sampingnya Rasulullah dan dimakamkan di sampingnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa katanya Sayyidina Aisyah? Ya Abdullah, sebetulnya tempat ini telah aku persiapkan untuk diriku sendiri. Jadi para sahabat ini sudah menyiapkan tempatnya masing-masing di mana mau dimakamkan. Cuman karena Amir Mukminin Umar bin Khattab minta, aku kasihkan untuk dia sudah. Biar aku yang dimakamkan di Baqi nanti. Pulang Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab ke abahnya. Sayyidina Umar ini perut sudah keluar semua isinya. Yang ditunggu cuma kabar apakah Sayyidina Aisyah ini mau nerima apa enggak. Apa dia bilang? Ya amma ya abah, alhamdulillah Ummul Mukminin telah menyetujui. Alhamdulillah, tidak ada harapan dan yang aku inginkan selama aku hidup kecuali tempat itu. Karena tahu di sampingnya siapa akan dimakamkan dia. Akhirnya apa? Sayyidina Umar mengatakan, ya Abdullah, ana khawatir Ummul Mukminin Aisyah ngasih izin dikarenakan dia malu sama anak masih hidup. Nanti kalau anak sudah wafat, izinkan lagi. Kalau tetap ngasih izin baru makamkan. Kalau sudah berubah pikiran dia, taruh makamkan anak di pemakaman Baqi. Akhirnya setelah dia meninggal, Sayyidina Umar malam itu juga meninggal. Sayyidina Umar dimandikan, Sayyidah Aisyah izin lagi. Sayyidina Abdullah bin Umar izin lagi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan Sayyidah tetap mengizinkan. Akhirnya digali di bawah kakinya Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Rasulullah, kepalanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq di pundaknya Rasulullah, kepalanya Sayyidina Umar di kakinya Sayyidina Abu Bakar. Mundur begitu. Katanya Sayyidina Umar, jangan sampai anak disejajarkan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, anak tidak selevel sama dia. La fid dunya wala fil akhirah. Dia nomor satu, taruh anak di bawah kakinya Abu Bakar Siddiq. Jadi mungkin anak bisa sampai dengan mereka. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Ayo. Seorang ulama pernah ditegur oleh sebagian orang karena dirinya telah menjual rumahnya dengan harga yang murah. Kemudian ulama tersebut menjawabnya dengan untaian syairnya, yalumunani an bi'tu birrukhsi manzili wa lam ya'lamu jaran hunaka yunaghisu faqultu lahum kuful malama fa innama bijiraniha taghlud diyaru wa tarkhusu. Ayo. Artinya mereka mencelaku dikarenakan aku telah menjual rumahku dengan harga yang murah. Sedangkan mereka tidak mengetahui bahwa di samping rumahku terdapat tetangga yang selalu mengganggu. Kita sangat dianjurkan untuk kita berbuat baik kepada tetangga kita. Paling minim kalau kita tidak bisa berbuat baik, jangan mengganggu mereka.
karena itu adalah wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, ayo. Maka aku katakan kepada mereka. Siapa tetangga kita yang dimaksud? Kanan kiri kita enggak. 40 rumah di sebelah kanan, 40 rumah di sebelah kiri, 40 rumah depan kita, 40 rumah di belakang kita. Itu semuanya masih dalam kategori tetangga yang harus kita jaga kehormatan mereka. Bentuknya apa ya? Berhentilah kalian dari mencelaku. Nah, karena sesungguhnya harga jual rumah akan menjadi tinggi atau mahal dan murah karena sebab tetangganya. Kalau tetangganya dia orang soleh, apalagi orang wali, setiap amalan yang dikerjakan di rumahnya orang soleh tersebut akan nyebar ke tetangga-tetangganya. Paling minimnya keberadaan dia akan mencegah bala yang Allah turunkan di sekitarnya. Itu faedahnya kita kalau mau beli rumah cari tetangga kita orang-orang yang soleh, orang-orang yang ngamalkan ilmunya, yang takut sama Allah agar menjadi sebabnya kita aman di dunia dan akhirat. Kita minta sama Allah dengan perkataannya Imam Al-Busiri, perantaranya Sayyidina wa Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah akhina fillah al-hajj, moga al-muqaddas amirullah dipenuhi dengan keberkahan sama Allah, dipenuhi dengan cahaya, dan majlis ini majlis al-burdah yang insyaallah akan dibacakan setiap minggu insyaallah mustamir dari mulai hari ini insyaallah ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat, tidak putus, diteruskan oleh keturunan-keturunan, dikasih sehat walafiat. Wa amal semua yang dikerjakan di sini jadikan amal jarihnya beliau dan anak-anaknya beliau, cucu-cucunya beliau. Semoga kita yang hadir di tempat ini berkatnya Nabi Muhammad bisa dikasih rumah masing-masing, dikasih taufik sama Allah, hidayah, bisa buat majelis di rumahnya kita masing-masing, dan bisa membuat yang paling penting, membuat tertib hidup di rumahnya masing-masing. Dari mulai yang paling penting adalah sholawat 5 waktu dijaga dengan sunnah qobliyah dan ba'diyahnya, witir dan duha, seluruh amal-amalan sunnah di dalamnya. Kita niatkan dari sekarang, Allah yaftah lana abwabul khair, Allah yaftah lana abwabul khair. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad yassir lana buyut an-nawwirah wa buyut amira bil khair, wa anna Allah yahfazna wa iyyakum min jamil amrad wal asqam wal adhiyat wal baliyat wal mihan. Ij'alna wa iyyakum minal mutahabin fillah, mutazawirin fillah, mutaawinin ala nashri syariat Rasulillah. Anna Allah yaj'alna wa iyyakum min ahli al-inaya wal ri'aya wan nadhar al-tina, wa anna Allah yukrim sahib hadzal bait. Anna Allah bima akrama bihi kumal al-muta'arrid li nafahatillah wa li ata'illah, wa anna Allah yukrimna wa iyyakum bi husnil khatimah ba'da tulul umur sihha wal afiyah ma kamal sihha wal afiyah. Anna Allah yaj'alna wa iyyakum abidil imtinan la abidil imtihan, wa yukrimna kullu man hadar, wa bi jahin Nabi Muhammad ala ziyarat sayyidina Muhammad. Anna Allah yukrimna wa iyyakum bi ru'yati habibina Muhammad, wa yarzuqna wa iyyakum kamal ittiba' li sayyidina Muhammad fi jamil aqwal wal afal wal harakat was sakanat. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad ij'al hudurana ila hadha ad-dar khalisatan liwajhikal karim wattiba'an li sunnati nabiyyika sayyidina Muhammad, wa inna nastaudi'uka fi hadha ad-dar shahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ahyina ala afiyah wa amitna ala afiyah wa ahyina ala la ilaha illallah wa amitna ala la ilaha illallah wa ahsyurna fi zumrati man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi yakuniyah salihah jami'ah syamilah li khairat dunya wal akhirah. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad akrim hadha sahibul bait bima akrama bikum al muta'arrid li nafahatillah. Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina waghfir lahum warḍa anhum ridan tuhillu bi alaihim jawami' ridwanik wa tuhilluhum bihi dara karamatika wa amanik mawatin afika wa ghufranik wa adirra bi alaihim lataifa birrika wa ihsanik. Allahumma ij'al lahum qurrata a'yunin yawma yaqumul ashhad wa asmi'hum minna atyaban nida yawma tanad waj'alhum bina min aghbad
ومحبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم، ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم يا معلم موسى وآدم علمهم، ويا فاهم سليمان فهمهم، ويا معطي لقمان الحكمة وفاصل الخطاب آتهم الحكمة وفاصل الخطاب. اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم من أسرف بركة السماء إنك على كل شيء قدير. على هذه النية كنية صالحة جامعة شاملة لخيرات الآخرة نوينا في تأسيس هذا المجلس الوردة ومجلس الياسين والتعليم على من نوى سيدنا ومولانا رسول الله، على من نوى سلف الخلف، على من نوى شيوخنا الكرام ومن له على نيات صالحة. أن الله يبارك في صاحب البيت، يبارك في أهلي، يبارك في أولادي، يبارك في ما أعطاه الله تعالى من الخيرات والبركات بركة واسعة تدير عينهم في أولادهم وفي أحفادهم وفي أهليهم وفي أهالينا. على هذه النية كنية صالحة جامعة شاملة لخيرات الآخرة. حصنت هذا البيت بالحي القيوم، حصنت هذا البيت بالحي القيوم، حصنت هذا البيت بالحي القيوم، وأعيذ بكلمات الله التامة من كل شيطان همم كلام. على هذه النية كنية صالحة جامعة شاملة لخيرات الآخرة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا حي يا قيوم. بسم الله. جزاكم الله خير. أكرمكم الله لكم. سامحونا تجرأنا عليكم. تطفل. Untuk jamaah jangan pulang dulu, disiapkan